Halo, terima kasih sudah klik tombol play. Buat yang baru saja merapat di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Pembahasan kita kali ini adalah tentang asal-muasal fermentasi beserta sekelumit sejarahnya. Kalau menurut saya nih ya, fermentasi adalah sebuah anugerah, terutama bagi nenek moyang kita dahulu. Karena dengan adanya fermentasi ini, berarti telah ditemukan cara memperpanjang usia makanan dan juga memberikan kenikmatan lebih daripadanya. Kalau dilihat dari sisi kesehatan, makanan fermentasi dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik yang membantu proses pencernaan serta meningkatkan kekebalan tubuh, membuang racun, hingga dapat meningkatkan mood. Di balik manfaat dan kenikmatan fermentasi, tersimpan banyak kisah menarik tentang asal-muasalnya. Misalnya betapa uniknya saat ditemukan yogurt dan keju. Ceritanya bermula dari seorang gembala yang berkelana membawa susu dalam kantong yang terbuat dari kulit binatang. Dalam sebuah perjalanan yang panjang, kantong-kantong itu terus berguncang. Secara tidak sengaja dan pastinya tanpa disadarinya, kombinasi enzim alami dalam kantong telah memfermentasi susu tersebut menjadi makanan yang tebal atau mengental namun tetap bisa dimakan, bahkan tetap segar, juga lebih tahan lama daripada susunya. Makanan susu fermentasi yang mengental itulah yang saat ini disebut yogurt. Mirip dengan yogurt, sejarah keju dimulai dari masyarakat prasejarah yang meninggalkan gaya hidup nomaden dan beralih menjadi peternak kambing, domba, maupun sapi. Dengan menjadi peternak, masyarakat mulai mengenal susu serta kegunaannya. Lama-kelamaan, kegunaan susu pun semakin banyak, sehingga orang-orang perlu menyetoknya serta menyimpannya dalam bejana tanah liat ataupun wadah kayu. Seperti yang kita ketahui, manusia lampau pada masa itu tidak terlalu memikirkan kebersihan. Nah, karena masalah kebersihan itulah mereka malah dapat sesuatu yang luar biasa secara tidak disengaja, yaitu susu di dalam bejana itu terus-menerus terpapar panas, baik dari panas api ataupun dari panas sinar matahari secara langsung, yang tanpa mereka sadari susu dalam bejana itu menjadi asam. Nggak tahu dah siapa yang iseng nyobain rasa ini, mungkin dia mikir mubazir kali kalau dibuang. Mereka cobain. Itulah pertama kali manusia menemukan keju krim asam atau sour cream cheese. Untung nggak langsung dibuang tuh susu. Dicobain dulu. Keju krim manis, sweet cream cheese, juga ditemukan secara kebetulan. Ada dua legenda yang menceritakan bagaimana manusia menemukan tipe keju ini. Yang pertama menceritakan bahwa ada beberapa pemburu yang membunuh seekor anak sapi. Mereka membuka perut sapi tersebut dan menemukan sesuatu berwarna putih yang ternyata memiliki rasa yang enak karena ada sesuatu enzim yang bernama rennet di dalam perut sapi. Maka susunya pun menjadi kental sehingga menjadi apa yang kita sebut keju saat ini. Cerita lainnya mengatakan bahwa keju ditemukan pertama kali di Timur Tengah oleh seorang pengembara dari Arab. Pengembara tersebut melakukan perjalanan di padang gurun dengan kudanya. Ia membawa susu di pelananya untuk menghilangkan dahaganya. Setelah beberapa lama, ia pun berhenti untuk meminum susu yang dibawanya. Ternyata susu tersebut berubah menjadi air yang pucat dan gumpalan-gumpalan putih. Hal ini disebabkan pelana yang digunakan untuk menyimpan susu terbuat dari perut binatang, entah itu sapi, kambing, atau domba, yang juga mengandung rennet. Kombinasi dari rennet, cuaca yang panas, dan guncangan-guncangan telah mengubah susu pengembara tersebut menjadi keju. Setelah itu, orang-orang mulai menggunakan enzim dari perut binatang untuk membuat keju. Gak jauh beda dari sejarah keju dan yogurt, kisah manusia lampau yang menyimpan perasan anggur dalam sebuah wadah tertutup berisi lebah madu ternyata telah menghasilkan sensasi baru yang aneh. Tak lama setelah meminumnya, kepalanya pun berputar. Dia tertawa tanpa alasan dan ternyata dia meminum habis semua cairan tersebut. Hingga keesokan harinya dia mengalami perasaan yang tidak enak, merasa sakit kepala, rasa tidak enak di mulutnya, dan pusing. Dia baru saja mengalami apa yang kita sebut mabuk. Di belahan dunia lain mungkin banyak cerita sejenis yang tak terungkap. Dan Anda mungkin berpikir ini hanya sebuah dongeng, tapi benarkah? Penggalian arkeolog telah menemukan guci berisi sisa-sisa anggur yang berusia 7.000 tahun. Adalah bukti minuman beralkohol fermentasi yang terbuat dari buah, madu, dan beras yang ditemukan di Neolitik Cina berasal dari 7.000 hingga 6.600 sebelum Masehi.
Ada juga bukti kuat pembuatan anggur dimulai 6000 sebelum Masehi di Georgia di wilayah Kaukasus di Eurasia. Orang-orang memfermentasi minuman di Babilonia sekitar 3000 sebelum Masehi. Di Mesir kuno sekitar 3150 sebelum Masehi. Di Meksiko kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Dan di Sudan sekitar 1500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir kuno mulai mengenal dan memanfaatkan ragi atau yeast sebagai bahan untuk membuat roti dan membuat wine sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria pada 1750 sebelum Masehi melakukan fermentasi pada barley untuk membuat bir. Sedangkan di benua Asia, bangsa Cina menggunakan dadi dari kacang kedelai yang telah berjamur dan memanfaatkannya sebagai antibiotik untuk pengobatan. Penggunaan jamur untuk sakarifikasi beras dalam proses koji dimulai pada abad ke-7 dan pada abad ke-15, Cina mulai melakukan proses destilasi minuman beralkohol. Banyak produk lainnya yang difermentasi seperti tembakau, kacang kedelai yang difermen menjadi tempe, singkong dan ketan menjadi tape, bahkan buah kopi juga difermentasi, seperti kopi wine dan proses carbonic maceration. Dari beragam kisah tadi, kita dapat menyimpulkan tujuan dari fermentasi adalah menghasilkan satu produk atau bahan pangan yang mempunyai kandungan nutrisi, tekstur, geological availability yang lebih baik. Nah, yang terakhir nih, sedikit kita lihat dari mana asal-muasal kata fermentasi bermula. Ternyata kata fermentasi dari bahasa Latin, fervere, yang berarti mendidih. Jika diperhatikan, saat proses fermentasi sedang berlangsung, media fermentasi terlihat seperti air yang mendidih. Hal itu disebabkan gas karbon dioksida oleh hemir yang digunakan. Atau jika digambarkan secara mudah, seperti gelembung soda pada minuman kekinian. Saat ini istilah fermentasi digunakan baik oleh proses yang menghasilkan gas atau tidak, aerob ataupun anaerob, padat ataupun cair, sehingga definisi atau pengertian fermentasi bisa berbeda. Bagi ahli biokimia, fermentasi adalah proses katabolisme untuk menghasilkan energi. Namun bagi mikrobiologis, arti fermentasi jadi meluas. Kata fermentasi lebih diartikan pada pembentukan produk dengan memanfaatkan aktivitas metabolisme mikroorganisme atau bagiannya. Baik, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kalian berkenan dengan konten yang saya sajikan, serta bersedia memberikan kontribusi walau sekedar komen, like, subscribe, atau bahkan share. Jangan lupa saksikan video disclaimer dari saya. Akhir kata, saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama membangun budaya sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Terima kasih. Sehat untuk Anda, sehat untuk saya, sehat untuk kita semua.